Hai, kita bertiga muslim, kita bahas Conclave. Balik lagi bersama kita dari Anamor Film, kenalin gue Bondan. Gua Kibos. Dan ada satu anggota baru. Ini gue harus keluar dulu gak sih? Terus kayak biar Sungkem gimana? Nggak mau lah. Nggak mau ya? Nggak mau, gue malas. Silakan perkenalkan diri Anda, Kak. Oke, kenalin gue Tusik. Yoi. Sebagai anak baru. Anak baru. Anak magang, anak tolong ya, magang, tolong ya. ya diterima nih. Karena yang kemarin nggak PHK. Enggak ya? Parah banget. Bercanda ya? Bercanda Parah ya? banget. Enggak. Jadi kemarin siapa nama teman kita? Bang Jajal. Bang Jajal. Bang Bang Jajal. Jajal itu ada satu dan lain hal. Ada keperluan yang lain ada lah. keperluan lain di luar podcast kita, dan ya selama kita hiatus kita mencari anggota baru memang. Iya. Dan di sinilah. Kan kita prek lama nih. Iya. Iya. Jadi sebenarnya guys, gue ini apa ya? Sebenarnya kayak gue dibuang gitu, Ben. Kayak gue udah jajal dulu kan sebenarnya. Terus kayak, Dipungut aja. iya, dipungut gue kayak kayak bisa nih ngomong gitu kan. Ya udah di sini lah gue terima-terima aja lah. Hitam kecil jelek boleh. Kok gitu? Agak Kok gitu? agak Enggak. Jadi mau bahas apa sih, Bang? bahas apa kita kali bener ini? ini kita. Di episode kali ini kita bakal bahas film yang Oscar lagi, Oscar lagi. Oscar lagi, penghargaannya banyak banget. Tadi lu lihat ada berapa? Wah, kalau buat yang menang aja nih, bukan Iya. nggak include nominasi ya, lebih dari 70. Anjing banyak banget gila. Banyak ya. Terlalu banyak gitu. Itu bener-bener ya, salah satunya tuh ada yang dari BAFTA, ada yang dari Oscar, ada satu lagi. Oh banyak lah ya. Banyak lah, Banyak satu lagi banget, Golden. Apa itu? Golden Globe. Golden Ramsey. Enggak. Gordon Itu juga dong. Gordon. Gordon Mas. dong. Bukan Golden. Salah. Maaf. Oke. Jadi film ini berjudul Conclave. Conclave atau conclave bahasa Indonesianya. Jadi conclave ini proses pemilihan paus atau uskup setelah paus atau uskup ini mengundurkan diri atau meninggal. Oke. Gitu. Tapi sebelum proses conclave ini ada namanya ada proses sede vacante. Jadi sede vacante ini adalah artinya dia bahasa Latin yang artinya itu kursi kosong. Oke. Nah, prosesnya itu si paus ini atau uskup ini akan ditanya sebanyak 3 kali apakah dia sudah meninggal, seperti itu dipanggil. Apabila dia tidak menjawab dalam 3 kali itu, baru sede vacante ini diumumkan. Berarti setelah 3 kali ditanya dan tidak dijawabkan adalah bentuk peresmian bahwa Peresmian. kursi ini sekarang kosong. Betul, Oke. seperti itu gitu. Oke. Nah, yang menarik ya sebenarnya, gue tuh sempat kayak baca-baca dikit gitu tentang si Conclave. Dia salah satunya gara-gara si film ini gitu Iya. kan. Jadi kayak coba lewat lah di Twitter atau sama gue cari-cari soal Conclave ini sebenarnya apa sih. Rupanya kan itu kan prosesi pemilihannya kan. Si Conclave ini sebenarnya prosesi pemilihannya. Gimana cara mereka memilihnya. Nah, kalau dulu jadi gue nggak tahu lah kayak medieval era type shit gitu. Oke. Jadi mereka tuh para kardinal memilih kan, tapi di satu waktu tuh mereka milih kayak ada 3 tahun nggak ada, seingat gue ya, tolong correct me if I'm wrong, Iya. sekitar 3 tahun itu tuh nggak terjadi paus yang terpilih, nggak pernah ada. 3 tahun 3 tahun kosong berarti. sede vacante Yo, tadi. Kosong tuh kursi sebagai si pausnya, nggak ada sosok paus selama 3 tahun. Masyarakatnya bete, ini gimana sih kok nggak keluar nih hasilnya. Akhirnya sama masyarakat Katolik di Vatikan, semua kardinal suruh masuk, pintunya ditutup, dikunci, pokoknya lu baru boleh pada keluar kalau udah ada hasilnya. Oh iya, berarti akhirnya dipaksa untuk ada paus ditekan. baru. Ditekan, jadi ditutup, semua akses keluar tuh nggak boleh, informasi nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada informasi keluar. Satu-satunya cara mereka tahu apakah sudah ada yang terpilih atau enggak dari asap yang dikeluarin. Oh, jadi Iya. akhirnya Yoi. culture Asap putih. keluar asap putih itu, Iya. Tandanya dia sudah bilang ada yang terpilih. ada paus yang baru Iya. terpilih itu dari situ Dari berarti. situ. Kalau asapnya putih itu, Oh. nah asap putih kan datangnya dari kertas Pemilihan. pemilihannya, Iya. vote-nya gitu yang dibakar. Dari situ. Jadi kayak pas mereka masyarakat ngeliat kayak, "Wih, ada putih Ada nih, putih asap nih." putih nih. Berarti udah kepilih, barulah dibuka gitu. Oh. Jadi Itu 3 tahun kosong sih. lama Autopilot jatuhnya. banget. Itu kalau bocah udah bisa lari gue terus. Ya, makanya kan baru lahir deh. Iya. Makanya, nah itu yang menurut gue cukup menarik gitu secara kultural gitu. Oke, balik lagi ke
Conclave film. Boleh. Iya, Boleh. kita bahasnya di film aja. Soalnya Kalau kultural agak jauh kita juga. Karena kita muslim. Karena kita muslim. Kita tidak tahu Disclaimer, tidak ini tahu kalau menahu misalnya dari kita bertiga banyak ada hal gitu. kesalahan atau ada ya secara kultural atau secara Iya, sejarah ada yang iya. salah, mohon dikoreksi gitu. Iya, Ini risetnya kita sejauh itulah. Betul. dapatnya sebenarnya. ini Betul, nih, guys. dapatnya gitu. Oke, lanjut. Sutradara dari film ini, sutradaranya nih Edward Berger. Edward Berger. Iya, Oke. itu Burger. kalau dari namanya sama beberapa film yang gua lihat ya yang udah pernah mereka bikin, si Edward Berger nih bikin, dia sutradara Jerman. Gitu. Beberapa filmnya sepertinya tidak ada, ya gua kurang tahu. Beberapa filmnya belum ada yang sepopuler si Conclave ini Oke. gitu. Jadi dari semua film yang pernah dia buat paling pecah, paling rame. Paling penontonnya. rame Conclave. Apa mungkin secara penghargaan juga? Secara penghargaan. Mungkin ya. Mungkin ya. Gue belum coba searching lebih lanjut Iya, di kalau- film-filmnya dia. Secara penghargaan kalau keseluruhan nggak tahu, tapi kayaknya untuk mengalahkan Conclave dari karya-karya dia sebelumnya harusnya susah sih. Ya, Lebih dari karena ini banyak 70. banget. Iya, banyak banget. Banyak Conclave. banget. Gitu. Nah, si Edward Berger ini juga kebantu sama aktor-aktor yang GG abis. Pecah ini. GG abis. Actingnya Manis. Parah. terlalu bagus di ini. di situ tuh ada Stanley Tucci, terus juga ada gue lupa lagi tuh si Dan Ini- Lawrence-nya tuh itu juga dia Itu main yang main di ini ya. di Grand The Menu. Budapest. The Menu juga The Menu jadi juga jadi kopi. chef-nya. Iya, maksudnya itu kan kalibernya udah tinggi kan, udah jauh, Sangat. udah mantep banget gitu. Makanya kalau kita lihat actingnya emang udah mantep lah gitu. Dan kalau gua ngeliat dari apa namanya, bukan ya kan kalau musisi kan ada namanya diskografi, kalau ini apa ya, filmografi kali ya, jadi kayak historinya si sutradaranya bikin Oh, iya, apa. iya. Choice Burger ini. Si Edward Berger ini biasa sering bikin film melodrama, thriller, dan drama in general gitu. Jadi emang yang sifatnya tuh berat di conversation, berat di acting daripada di action yang kayak duar meledak Iya. sana sini gitu, yang emang lebih emosional. Iya. Emang base-nya yang obrolan berarti dia ya. Betul, mostly. betul. Sama acting yang tidak pakai, yang pakai ekspresi muka, ekspresi badan buat nyampein emosi. untuk menyampaikan si pesannya. Nggak ada backsound di belakang ngomong emosi lagi apa gitu, nggak ada berarti ya. Enggak Nggak ada. ada. Saya lagi marah terus dia Terus ada enggak. kayak, Iya, Gue dendam banget nih sama nih orang. Nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Nggak Ben. ada. Dari Coba ekspresi. kalau gue diem, lu dari Suka banget gue nih sama si Tusi. apa? Kayak gitu. Ah, Nggak ada. gimana? Ya tadi gitu Edward gambaran. Burger nggak ada kayak. Kagak, Nggak men. ada. Nah, dari sekian banyak film yang udah dibikin, Conclave ini yang bisa dibilang lah ya, yang cukup mainstream dan berhasil hits lah, Hmm. mencapai Dari segi apa namanya, penonton. jumlah penonton dan jumlah awards yang dia Dia dapatkan. enak banget. Ya apa ya, setelah sekian lama akhirnya dia mendapatkan Pecah apresiasi. Iya. Pecah telur di sini. Sangat menyenangkan sih gua Show apa namanya? Spotlight yang dia. Yoi, yang dia akhirnya dia butuhkan ya. dapatkan gitu. Oke, kita balik lagi ngebahas Conclave-nya nih. Oke. Nah, kayak Conclave tuh apa sih, ngebahas gimana sih film ini gitu. Iya. Jadi Conclave ini mostly ngobrolin tentang politik yang terjadi selama proses Conclave ini terjadi. Bagaimana pemilihan si paus, bagaimana kandidat-kandidat itu dipilih, bagaimana mereka meyakinkan sebutannya apa? Kardinal-kardinal lain untuk memilih mereka. Seperti itu gitu. Jadi gue bakal bahas karakter-karakter penting di film ini ya. Pertama tuh ada Bellini, dia orang Vatikan situ. Oke. Ya, dia pengurus gereja juga gak sih? Iya. Iya kan? Bareng. Itu ada 2 orang dari Vatikan, BTW ada si Bellini sama si Dan Lawrence-nya. Terus ada Tremblay itu dari Amerika. Terus ada Adeyemi dari daerah di Afrika. Terus ada Tedesco itu dari Itali, sama terakhir tuh Vincent Benitez. Benitez, Iya, benar. Vincent Benitez dari Iya. Kabul. Tuh, dari daerah. Kalau di filmnya yang gue tonton, Iya. subtitlenya bilang Afghanistan. Iya, tapi kalau buat tadi sih di novel bilang dari Baghdad. Kalau di novel. Di Oh, novel. ada novelnya dia? Iya. Oh, gue Iya. baru tahu nih. Oh, berarti based on novel ya?
Tulisannya sih gitu ya, yang gue dapat tadi. Oh, I Iya. see, I see, I see, I see. Oke, nah bahas apanya nih? Wah, Ceritanya ya. ceritanya Ceritanya men, nih. seru bener Soal sih kata orang-orang gue. ini nih. Iya, iya, iya. Jadi ini kan emang politik mampus dah. Apalagi lu orang yang baru ngikutin politik ya. Menurut gue, Sana lah diarahnya. Aduh, menurut gue, Ada bang ya. menurut gue Menurut lu nih? cocok sih film ini. Cocok. Karena ini cukup ngetes gimana sih cara mandang lu begitu ada proses pemilihan gitu. Karena di film ini ada bias-biasnya juga, apalagi kalau Oh, misalnya iya. gue nggak tahu ya, kalau misalnya lu mungkin orang Katolik dengan pandangan sosial seperti apa, pandangan itu lu akan terasa bias-biasnya. Iya, benar. Gue Betul, cukup yakin benar, karena benar. pun gue sebagai Muslim nontonnya berasa nih ini kayaknya kerasa lah tipikal kayaknya orang ini bakal dipilih sama orang-orang kayak gini, orang ini bakal dipilih sama orang-orang kayak gini kayak gitu. Jangankan begitu, Pak. Kemarin pun yang konklave beneran, yang Iya. dunia nyata. Oh iya. Keluar kan paus yang baru. Gue perhatiin di Twitter sih terutama. Banyak orang yang kayak how do we feel about this new pope gitu loh. Karena banyak orang-orang yang Katolik pun juga kayak ini pausnya bener nggak nih? Aman gak nih? Pernah ada masalah apa nggak? Pandangan dia terhadap A, B, C, D kayak gimana? Oh, artinya emang nggak diekspos semua tentang si New Pope-nya ini ya? Maksudnya gimana tuh? Ya, kayak misalkan background-nya seperti apa dan lain-lain. Pada akhirnya orang-orang jadi cari sendiri. Oh gitu. Background Yoi, check background jadinya. check. Jadi kalau misalkan mau HRD. background check kan kandidatnya banyak banget ya? Banyak banget. Oh iya banyak banget. Banyak banget lah. Kemarin enggak banyak banget sih, cuman banyak. Kemarin tuh berapa Ya, ya? maksudnya Kalau di nggak- dunia asli ya. Enggak 3 kayak di Enggak. pemilihan presiden gitu loh. Tidak dong. Iya. Iya. Tidak dong. Nah, pun yang di film ini menurut gua cukup apa ya, menarik dan menggambarkan bagaimana kita nggak tahu ya, mungkin gue sebagai Muslim dan mungkin teman-teman di sini yang Muslim juga Iya. gak begitu mengerti seperti apa sih proses sebenarnya. Pun mungkin sepertinya teman-teman Katolik ataupun siapapun itu nggak kita tuh nggak pernah beneran tahu gitu loh di dalam tuh mereka Seperti ngomonginnya apa? kayak gimana sih, Iya, iya. problemnya apa. Karena private ya. Karena private, karena beneran mereka doang tuh yang kumpul dan berdiskusi dan mungkin berdebat di dalamnya Iya, gitu iya. loh. Drama di dalam kita nggak pernah tahu kan. Nah, di film ini kita tuh kayak dikasih lihat bagaimana ada satu scene yang mereka makan. Ah Oh iya. iya. Itu menarik banget buat gue. Karena bahkan itu tuh tidak disebutkan secara tidak diperlihatkan doang, tapi benar disebutkan. Yang siapa sih? Bukan Tremblay. Si Tedesco. Iya. Tedesco yang orang manggil Itali. Dan Lawrence-nya Iya. kan kayak Lawrence sini lo. Duduk gitu kan. Oh Ajak iya, makan. Iya, obrolan bener. mereka Kayak itu udah lu di duduk situ. sini aja. Terus dia bilang kan kayak ini kita sudah divided by language. Dia ada Iya, bilang gitu kan. Iya. Bahkan Yoi. mereka di situ duduknya itu per meja itu beda bahasa. Jadi Beda kayak bahasa. yang ngomongnya ras. Latin di sini, yang ngomongnya bahasa Inggris di sini. Inggris, Kayak Kan gitu gimana kan. iya. bisa-bisa lah dari daerahnya masing-masing. Betul, mereka berkumpul dengan orang-orang yang mereka rasa sama Iya. gitu. Dan dari situ menurut gua udah cukup. Itu kan baru awal film kan? Iya, itu di awal-awal ya? Awal. Ya, Itu kan awal-awal baru bener. memperkenalkan, Baru pada datang tuh. Habis itu pada baru makan. datang, terus konklave belum mulai karena besoknya Hmm. baru konklave. Hmm. Itu tuh baru memperkenalkan si Benitez. Calon-calon. Iya. Iya. Benitez baru Jose Benitez. baru kan mimpin doa kan makan. Iya, Yoi, iya, mimpin makan. doa makan terus baru mereka makan. Nah, di situ aja Tedesco-nya juga tadi ya bilang ini dia di sini yang Afrika di sini, yang Iya, Inggris di bisa. sini Dia gitu. mengkelompokkan lah. Iya, mereka Dan mengelompokkan diri mereka Iya. sendiri. betul, dan itu kan awal banget ya, dan gue ngerasa itu kayak wah ini udah politis Terasa, banget, iya. Itu sangat banget kelihatan banget hintnya kayak rasial, film ini Iya. akan cukup fokus ke arah rasial gitu. rasial dan keberagaman obrolan- lainnya. Dan keberagaman lainnya bahkan pas mereka ngobrol di meja itu juga, kalau seingat gue harusnya di meja itu juga mereka ngobrolin masalah pandangan tiap calon. Oh Ini, iya, pandangan tiap calon itu kayak Itu di makan pertama ya? dia di makan pertama sih, seinget gue ya. Tunggu, korek ya nih mungkin Fam ya. Bro. Oke. Pokoknya ada obrolan mereka yang ngomongin kayak kita nggak boleh sampai pop yang selanjutnya naik tuh nggak support ke arah LGBT seperti itu, Oh, iya, nggak iya. support ke arah pandangan sosial Feminisme. feminisme seperti Bahkan itu. seinget gue ada yang pembahasan ya udah beberapa tahun Roma tuh nggak pernah dapat
nggak pernah ada pop yang dari Roma lagi. Udah berapa Oh puluh iya. tahun Oh gitu. iya. Bahkan kepentingan kayak gitu pun ada di situ. Itu si Tedesco sih Iya, ingat gue. Tedesco tadi. Tedesco pas lagi ngobrol sama Lawrence. Iya, yang diajak suruh duduk itu Itu yang kan. pertama itu gue Pokoknya ingatnya. di awal film itu bener-bener kita dikasih hint kayak begitu kita nonton film ini apa sih yang kita bisa ekspektasikan politik yang terjadi di dalamnya kayak gitu. Betul, betul. Tadi kan dari sebelum conclave-nya mulai kan, itu udah syarat akan politik dan apa ya, kepentingan Iya. gitu kan. Terus pas udah mulai conclave-nya nih, Sengit, men. sengit. Sengit. Wah. Walaupun di awal kelihatan vote-nya yang gede ke siapa. Iya. Mm-mm. Udah ada beberapa kandidat yang ngantongin banyak suara ya. Iya. Yang pertama itu kan masih 30-20 11-an gitu Oh iya, kan. persyaratan conclave dulu sebelum masuk itu. Ada presentasinya gak sih? Iya, bukan persentase tapi ada Bagian. minimal jumlah suara. Iya. Nah, Iya. jumlah suara itu harus minimal 70 something. Baru something. 70-an, gue lupa 70 berapa. Iya. Itu tuh dari kan yang memilih itu ada 180 ya. 108. 108, sorry. Iya, 108 kan. 108. Berarti seenggaknya 3/4 itu. Iya. Seenggaknya 3/4 dari Nah, kemana gue ingat itu si perbandingan. perbandingannya Iya. bener 3/4 dari forum. Nah, dari forum itu harus memilih satu pope. Baru pope itu terpilih. Bisa dipilih. Dan ini cukup beda nih sama sistem demokrasi kita gitu, sistem pemilihan kita. Jauh. Kalau pemilihan kita tuh kan Asal lebih harus 50+1. 50% 50% plus 1 orang, bukan 1% ya, plus 1 orang. Yoi. Ya, kalau di kita kan seperti itu. Iya. Baru menang. Kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, akan ada pemilihan kedua tapi yang paling sedikit dibuang Iya, eliminasi duluan satu. Eliminasi satu. Jadi kalau ada 3 atau lebih. jadi sisa 2 atau kalau kayak kemarin jadi sisa 2 gitu. Iya. Kalau misalnya 3 dan terusnya lah. Tapi kalau misalnya di conclave ini, seenggaknya di film ini terjadi ya, not in history or anything, tapi kalau di film ini terjadi itu memang harus lewat dari 3/4 itu, dari 70 sekian itu. Nah, selama belum ada segitu yang milih untuk satu orang, mereka akan terus mengulang proses itu. Jadi prosesnya bisa berhari-hari gitu. Betul. Dan fun fact, mereka tuh melakukan pemilihannya tuh 2 kali. Jadi 1 pagi, 1 sore. Dalam sehari. Pantas bisa sampai 3 tahun ya? Enggak, 3 tahun kan itu kan belum ditutup sama masyarakatnya. Belum ada proses belum ada. Iya. Gitu. Nah, terus tadi kan yang pas dia mulai conclave tuh pemilihannya sih menurut gue menarik. Soalnya ngisinya tidak dibilik, guys. Tidak dibilik dan tidak dicoblos. Tidak dicoblos. Tulis nama. Jadi ada kemungkinan yang nulisnya jelek nggak kebaca, suaranya hilang. Lu tahu kan? Itu kan ada disclaimer-nya makanya. Iya. Pastikan tulisan kalian bisa dibaca. Gua nggak bakal bisa. Sama. Gua nggak bisa nulis. Gak, gue kepikir gitu loh kayak gimana kalau misalkan ada satu paus yang emang ya dia paus dia kok paus kardinal dia bijak gitu, dia pinter dalam agamanya, tapi tulisannya jelek kan agak kasihan. Iya sih. Berarti Suaraku hangus. Nggak hangus. Kita nggak tahu tuh aturannya seperti apa kalau nggak kebaca. Nggak, tapi lu bayangin kalau dia nulisnya jelek kayak ya udahlah gitu. Tapi kan ntar orang yang baca kayak aduh tahu lagi nih siapa yang bikin gitu dong, ketahuan. Jadi tidak lu berjurdil. Tidak anonimus jadinya. Tapi dari awal tidak lu berjudul nggak sih, orang lu bisa nyontek samping lu? Kayaknya nggak boleh deh. Bisa, bukan berarti boleh. Tapi juga kayak buat apa men nyontek, kayak lu emang nggak punya stance apapun bro, gitu. Mereka 108 orang terpilih yang punya hak suara untuk memilih pop gitu loh. Dia kardinal sih ya. Iya maksudnya. Teruji secara keimanan, masa iya nyontek? Masa iya nyontek? Masa nggak punya prinsip gitu? Masa ya gara-gara joget dong dipilih? Wits. Oke, lanjut. Agak repot nyapunya, agak repot. Yang ini gak usah sapu gue rasa dah. Biarin aja. Nyemplung beliau basah kali ya. Oke, gitu terus kita lanjut kan. Yang menarik itu kan sebenarnya ada kayak berapa konflik besar. Ada 3 sebenarnya. Menurut gue konfliknya ada 3 besar. Satu konfliknya si Ade Yemi. Terbesar, terbanyak gak sih dia? Apa enggak ya? Enggak, yang pertama tuh dia paling banyak cuma kayak 30-an. Terus pemilihan kedua makin besar. 40-an, 40 sekian kayak udah kelihatan lah kemungkinan besar si Ade Yemi. Terus
terbongkar kan. Iya, Bukan kasusnya. terbongkar, pas Ketahuan. dimakan siang dia marah-marah Oh iya. sama Marah-marah sama suster. Sebelumnya kan malamnya kedengeran sama si Lawrence Oh dari iya, kamar karena dia dari tetanggaan. betul. Tapi Kamarnya kan sebelahan. nggak ketahuan sama yang lain. Kedengeran sama lain. Nggak tahu. Tapi kan yang IO-nya nih Betul. si Lawrence ya. Lauren sebagai IO sebagai IO Gitu. Acara conclave ya. yoi. Nah, kan dari situ kan, itu kan pertama si Ademi kan. Ya tadi yang di kamar kan nggak begitu ketahuan. Cuma Iya. pas yang di meja makan semua karena ngelihat. Setahu gue tuh yang dari kamar si Lawrence-nya dengar ada suara cewek dari kamar sampingnya. Teriak. Ada kayak ribut-ribut gitu. Yoi. Pas dia ngintip dia ngeliat suster udah di ujung lorong udah belok. Udah lari. Iya, jadi tapi tahu kalau itu suster. Mm-mm. Dari seragamnya kan. Betul. Terus habis dari dia yang rame-rame di di tempat makan, akhirnya kayak terbongkar kan Kasusnya. kasus Diselidiki yang pernah lah terjadi sama si Iya. sama si Adeyemi ini terbongkar dan kardinal-kardinal lain kayak ini agak nggak beres nih. Masa iya lanjut gitu kan. Ya kan, Iya. agak nggak baik. Terus habis itu kan bukan konflik sih, masalah satu. Iya. Masalah duanya adalah ketika si Tremblay. Tremblay, benar. Padahal Tremblay ini kalau kita lihat dari awal sampai itu kan tengah. Tengah. Iya. Film itu ya. Dia termasuk orang yang gue nggak mau deh. Tapi apa ya? Dia tuh kayak Lawrence juga lah, terlihat seperti yang wah suci nih, emang orang bener dan lain-lain Iya, kayak iya. gitu-gitu gitu. Tapi ternyata ada kecurigaan lah. Lawrence ini memang sepanjang film ini detektif dia basically. Yoi. Jadi detektif dia. Sebenarnya Iya. kalau nonton film detektif berkedok conclave. Nah, si Lawrence ini jadi detektif, akhirnya dia tahu ternyata Tremblay ini ada menyogok lah. Oh, tapi sebelumnya Beruang. jauh dari sebelum itu dia cuma dikabarin. Oh, lupa siapa yang ngabarin dia dan jabatan serta namanya. Tapi dia dikabarin kalau misalkan si Tremblay ini mau dipecat Iya. sama si Pope yang sebelum yang meninggal Iya. itu. Oh, Cuman nggak dikasih tahu alasannya. dan itu bersamaan ketika ada laporan kalau Tremblay adalah yang nyuruh suster dari Iya. dari Afrika itu Oh iya benar. untuk datang ke Iya. conclave untuk bertemu si Adeyemi. Jelas ada kepentingan di sana ya. Kelihatan banget kan, Iya, ada iya. kecenderungan nih kayak lu jauh-jauh banget nih. Iya. Nyuruh dan yang nyuruh adalah usut punya usut adalah si Salah satu Tremblay. calon lain. Jatuhnya Jatuhnya blackmail nggak sih ini? Jatuhnya blackmail. blackmail gitu kan. Nah, Sabotase itu. blackmail tapi Blackmail hitungannya. ini. Iya sih. Kan ngejatuhin apa namanya? Kandidat lain. Kandidat Betul. lain, Kandidat benar. lain, gitu. Padahal di situ juga kasusnya sudah 30 tahun yang lalu ya. Betul. Sebelum bahkan dia jadi kardinal. Betul. Itu anaknya apa gimana sih? Bukan. Jadi nggak paham deh. suster ini pernah ada something lah sama Adeyemi yang akhirnya punya anaknya Adeyemi kayak gitu. Oh. Beda umurnya beliau Adeyemi 30, 30, dia 19. 19. Minor. Agak jauh ya. Belum enggak minor sih, cuma minor sih. Maksudnya agak sas aja, men. secara hukum legal. Iya. Tapi kalau ngelihat dari umur kayak Aneh. ya kayak lu ada om-om udah kerja sekian tahun udah umur 30 gitu Iya. sama bocah baru lulus SMA. Iya. Gitu 19 tahun benar, gitu. Jelas. Gitu. Ya kalau lu lihat dan lu waras ya grooming. Ada ketimpangan Ada kekuatan ada di seperti situ. itulah. Iya. Gitu. Nah, terus habis itu kan dapat tuh laporan keuangan ternyata Tremblay ini menyogok. Ya, Ternyata si ada Lawrence ini, akhirnya awalnya ada yang mecah dikasih. segelnya kamar Sama. Pope yang udah Kamar, meninggal ya. karena Yoi. aduh gue lupa lagi. Tapi ini yang gue inget ya. Karena setahu gue tadi si kamar Pope yang udah meninggal itu harus disegel, Iya. cincinnya dilebur dan stempel terakhirnya tuh buat ngecap buat ngunci Segel kamar ya. buat nyegel kamar Iya. tadi pakai pita merah itu dan itu akhirnya dirusak sama Tuh, si dirusak. Lawrence. Terus habis itu ternyata di belakang buat nyelidikin. adalah itu kertasnya. Ya di belakang ranjang gitu lah. Kertas keuangan itu, laporan diselipin. keuangan ternyata Yang dia sudah dikorupsi. Iya. ternyata Tremblay ada ya Yoi. Udahlah blackmail korupsi juga, men. blackmail korupsi dia. Walaupun yang dia blackmail juga salah gitu, tapi kan ya ini semuanya salah lah. Membandingkan dua kesalahan tuh nggak ada yang bener guys. Jadi Iya, dua-duanya salah iya. gitu. Adeyemi di sini salah karena dia grooming, Tremblay juga salah karena dia korupsi dan blackmail gitu. Lebih double ya dia. Double dia gitu. Akhirnya karena kepercayaan hilang. Kepercayaan tuh hilang dari si Tremblay, kepercayaan hilang ke Adeyemi. Iya.
Sisalah Lawrence, Tedesco, sama Vincent, si Vincent Benitez, Benitez. Benitez. sama si Benitez. Benitez. Terus ada lagi nggak sih satu lagi? Ada 6 deh sih. Bellini. Bellini. Iya, Bellini, iya, sama Bellini. iya. Gitu. Yang orang Vatikan juga. Tapi sorry ya mundur sedikit ya nih. Tadi kan tapi pas si Tremblay-nya di konfront kan, ya lu emang sengaja ya nge-blackmail gitu. Tapi si Tremblay-nya bilang bahwa itu dia disuruh sama Pope sebelumnya. Ya kan? Iya, ada seperti itu. Iya, ada. Ada ada pertemuan private. Bukan ngejual deh. Ya, tapi ada background story seperti itulah yang disampaikan kan ya. Iya, ada dia sebelum Pope meninggal terakhir dia pernah bertemu Pope dan si Pope-nya bilang nyuruh dia untuk ngundang si orang ini. Dan menurut gue itu cukup menarik ya bahwa si Pope-nya pun juga pengen ngasih tahu bahwa ini loh ada orang yang grooming di kardinal kita. Tapi at the same time yang dia suruh dia juga adalah orang yang Pope-nya tahu. Tapi artinya ada korupsi. Pope-nya juga menyadari akan meninggal karena kalau nggak ada kejadian dia meninggal ya nggak datang juga si kardinal tersebut gitu loh. Betul. Nah kan juga tapi kan ada percakapan siapa ya sama Lawrence, gue lupa. Ngomong Pope itu nggak percaya siapapun sebenarnya. Betul. Iya. Ada yang dipercaya. Semuanya zero trust dia emang cocok di cyber security. Kenapa? Zero trust. Kenapa jadi kerjaan Anda dong? Iya dia kayak ada satu conversation kan dia bilang kayak the Pope is spying on us in each of us gitu. Menurut gue cukup menarik gitu bahwa si Pope-nya pun juga keeping eye on orang-orang yang akan naik selanjutnya. Jadi dia tahu siapa yang tidak seharusnya naik. Gitu. Betul. Itu menurut gue sangat bijak. Bahkan Pope-nya naruh laporan keuangan itu di belakang kasur dia. Iya. Menurut gue itu salah satu bentuk dia. Gue pengen ngasih tahu tapi nggak ngasih tahu. Ngerti nggak? Iya. Karena kalau misalnya dia bener-bener nggak mau semua orang tahu, akan itu dihilangkan aja. Iya. Tadi kan ada 3 tuh Dar. Nah, yang terakhir. Menurut gue masalah terakhir ya. Kan karena tadi kan udah Tremblay di konfront di tempat makan juga. Iya benar. Rame lah semuanya. Semua orang mata tertuju sama dia tuh. Di spotlight. Udah marah-marah. Ini sebuah sesuatu yang tidak baik bla bla bla. Iya. Tapi ada yang lucu di situ. Sumpah. Oh iya lagi. Itu scene lucu banget. Itu scene lucu banget. Jadi saat semua orang marah-marah. Betul. Emosi. Pusing, bingung. Ada yang bingung juga gitu. Apa ini? Intinya tuh semua mata tertuju sama masalah tersebut. Betul. Gitu, yang marah-marah itu. Ini lagi masalah yang mana? Tremblay. Yang ini si Dan Lawrence-nya tuh setiap tempat makan dikasih laporan keuangannya dibagi. Ada orang yang mukanya kecewa, bingung, marah. Satu orang di pojokan ngepot. dia ngepot gitu. Jadi kayak abis marah-marah. Dia kayak lucu banget. Chill guy. Aku cuek. Iya. Itu kayak di situ kayak gue jadi mikir gitu loh kayak oh mereka boleh ngepot di ruang makan ya. Tapi itu jadi pertanyaan. Kenapa? Apakah ini bocor dari filmnya? Betul. Iya kan? Kita nggak tahu soalnya dari pandangan gue nggak dapet dia setting tahun kapan gitu loh. Gue nggak dapet juga kalau itu setting tahun kapan. Cuman ini tuh filmnya basicnya tuh adalah kultur dan agama gitu. Budaya agama gitu yang sangat kuat dan kental. Kita sangat berasa ini emang film untuk Katolik gitu. Judulnya juga konklave gitu lah. Judulnya juga konklave gitu. Ada change. Scene itu tuh bocor gitu sebenarnya. Tapi kan di luar juga pada ngerokok di area. Iya, tapi kan di luar dan posisinya ngerokoknya tuh istirahat dan posisi santai gitu loh. Tidak di tempat makan. Iya sih. Ini di dalam tempat makan lagi tensi lagi sangat tinggi saat itu. Pot icos friendly kan. Kayak coffee shop jadi kayak mall ya. Indoor aja dia. Iya. Itu gue nonton kayak itu ada change. Itu gue balik-balik ini kayak beneran gitu. Iya. Soalnya gue ada balik-balik gue belum searching sih, cuman di otak gue sih bocor sih kayaknya ya. Soalnya bener-bener out of place banget kayak masa tiba-tiba ngepot gitu. Kita gue nonton ketawa nulis. Kayak aneh lucu. Kayak nggak punya kesadaran gitu loh. Terus mukanya kayak polos ya kayak bahkan mungkin dia merasa diuntungkan karena hilang satu kandidat lainnya. Iya cuma tetap aja Pak. Masa kayak ada ribut. lucu banget kan.
Lu bisa nahan dulu nggak sih? Rasa Gitu. maca lagi. Maksud gue rasa maca. Strawberry flavored vape gitu kan. Itu kan yang pas tremble kan. Habis itu yang menurut gue masalah terakhir adalah ketika meledak bam. Iya. Itu jelas. Itu masalah terakhir. Buat gue ya. Buat gue kayak nge-breakdown-nya jadi 3 gitu. Iya. Yang terakhir adalah yang bom. Ketika dia lagi apa konflik sama aja lah ya. Iya, maksudnya yang memercik kejadian baru dan keputusan baru. Gitu. Jadi kan meledak kan. Ini kan pasti teman-teman sudah menonton dong kalau sudah sampai sini. Soalnya ini kita spoiler semua. Iya kan? Kita tahu di tengah. Iya. Dan nonton dari awal. Kalau misalnya kalian nonton terus denger kita, udah nggak usah nonton lagi, udah tahu ceritanya. Aman. Tapi tetap nonton, tetap harus nonton. Soalnya bagus, film bagus. Ih, gambarnya bagus, men. Nah, ya kan, itu meledak, akhirnya semua pemilik itu lagi voting kan. Iya, itu yang pertama sih Dan Lawrence-nya. Iya. Dia sebagai IO masukin pertama dia pas lagi ngisi itu dang meledak. Lagi mau naruh tuh saya habis doa meledak. Habis itu akhirnya semuanya dipindahin kayak ke auditorium gitu kan, kayak bioskop kecil gitu. Iya, manin lah. Itu enggak semuanya sih. Bagian kecil kayak deh. Semua kardinal, men. Kardinal yang ada di ruangan itu semua. Yang voting, yang voting. Gue ngeliatnya kayak dikit ya. Karena kursinya. Iya. Kali ya. Kursinya kayaknya sih. Oke, lanjut. Akhirnya di situ, wah, akhirnya kan ada isu ngomongin soal terorisme. Iya, benar. Dan segala macam. Akhirnya tuh muncullah pandangan-pandangan ekstrim terhadap keberagaman lain, terutama di agama gitu kan. Itu ada yang pandangannya pandangannya ekstrim bahwa ini tidak seharusnya seperti ini, ada teroris bla bla bla. Tapi dan cenderung kayak merendahkan agama-agama lain dan ras-ras lain gitu. Terus akhirnya gara-gara statement itu akhirnya kardinal-kardinalnya kayak, "Wih, kok lu gitu, men?" Keras sekali, Pak. Iya, nggak baik lah kayak gitu. Kurang-kurangin ya kan. Jangan lah kayak gitu. Kemana kayak gitu kan. Habis itu terakhir tuh final act. Tiba-tiba siapa sih? Vincent Benitez. Dia bilang kayak ya dia sebagai orang yang seorang kardinal dari Afghanistan, minoritas dan orang baru kan tentu dia menjadi kardinal kan Katolik kan. Terus dia tinggal di daerah yang konflik, 2 mayoritas Muslim. Itu kan menurut gue sangat berat. Berat banget pasti menjadi mereka. Minority sekali di situ. Dan si Victor Benitez pasti interaksi dengan orang Muslim jauh lebih banyak daripada kardinal lainnya. Dan etnisiti dia Mexican itu aneh banget. Wah, dia bener-bener minority mentok. Dipentokin kanan lah, men. Minoritas dari minoritas pokoknya. Real gitu. Wadat. Bener. Nah, maksudnya dari situ dia memberi 1-2 patah kata tentang pandangannya terhadap ethnicity. Bukan ethnicity sih, sebuah keberagaman lah. Keberagaman dan lu sebagai kardinal dan calon paus gitu, kok lu pandangannya gini, lu kurang bisa menerima perbedaan dan yada-yada. Dan di situ di akhir tuh sebuah statement yang sangat bagus dari Victor Benitez membuat dia menjadi seorang paus selanjutnya. Di situ gue suka pas Vincent itu ngomong pas malam apa? Pokoknya di ruangan itu lah. Pas di ruangan itu satu kalimat yang gue suka adalah lu nggak usah ngomongin soal orang meninggal karena bom dan lain-lain. Gue tuh hidup di negara konflik kematian sering di depan mata gue. Jadi kayak gambarin bahwa lu nggak layak dibuat ngomong kayak gitu karena gue yang berpengalaman di sana gitu loh. Punya pengalaman langsung di sana di Medan langsung gitu loh. Yang mungkin tiap hari ngeliatin orang meninggal gitu ya. Dia tahu seberapa ngerinya. Bener, mencekam suasana dan lain-lain lah, ketidakamanan. Itulah dia wise sekali. Wise banget. Bahkan dari doa pertama. Wah, itu dia. Dari doa pertama. Itu yang lagi, men. Karena kita masih ngomongin plot cerita ya. Iya. Kalau ngomongin yang terakhir tuh, Biarawati keluar lari-lari tuh. Mungkin ini Annabelle analisa gembel. Analisa gembel. Mungkin ada yang udah nonton terus nonton review ini, gitu. Mungkin kalian cukup bingung kayak maksudnya apa ya seperti itu gitu. Ini berarti interpretasi lu, Bang. Interpretasi gue aja nih. Gue sih ngelihatnya kayak gini. Dari statement dan dari awal si Benitez ini ada. Ingat nggak di awal mereka datang? Di awal dia datang dan dikenalkan gitu kayak dia tuh
salah satu nih calon yang bakal ikut di acara ini gitu, yang Dan bakal dia kalian terakhir bisa pilih. datang kan ya? Dia terakhir datang Iya. dan keberadaannya selama ini dirahasiakan, Iya. gitu kan. Nah, terus di situ dia disuruh mimpin doa yang tadi. Betul. Heeh. Nah, di situ dia mimpin doa. Kita bisa ngelihat dari reaksi orang-orang yang ada di ruangan itu. Iya. Doanya tuh biasanya mungkin mentok sampai yang Berkati makanan. berkati makanan. Iya. Nah, itu selesai sampai di situ mungkin. Mereka Makanya udah refleks turun orang-orang tangan di situ tuh. langsung duduk dan segala. Iya. Tapi si Benitez ini dia melanjutkan sampai bahkan berkalilah tangan-tangan orang yang mempersiapkan ini, Iya. yang dimana suster-suster yang ada di situ. Betul. Iya. Dan di situ kamera langsung nge-shot muka-muka suster ini. Yoi. Mereka Iya. senyum dan segala Iya. macam. Itu kan secara tersirat Gambaran. menunjukkan kalau misalnya Benitez ini menghargai setiap orang, menghargai sesama gitu. Iya. Kelas. Dan Iya. di akhir ada 3 suster ini lari dan terlihat sumringah, terlihat Iya, bahagia gitu. Kalau analisis gembel gue aja, itu karena mungkin mereka senang paus yang terpilih itu adalah paus Si yang seperti Vincent itu. itu. Iya, iya. Yang Paus menghargai semua. Punya Menghargai. karakter yang mungkin beda dari sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya mereka nggak dapat Mungkin mungkin. mungkin Iya, mereka nggak dapat seperti itu. Karena harusnya kalau mereka sebelumnya dapat kayaknya nggak semeringah itu. Kalau kayak gitu lah. Cuma Iya. itu sebab menurut gue part yang sangat bijak dan sangat menarik Iya. di bagian Gua akhir. suka sih itu. Sebuah closing Gua masuk statement. omongan dia Oke. menurut gue banyak yang bagus. Bagus banyak Karena banget. dia banyak diem. Yoi. Gold is gold apa? Apa? Silent is gold. Itu dia. Baru hampir salah, ya kan. Gold is Baru gold. masih ketawain. Salah mulu. Kayak gitu. Itu kan kalau dari secara plot ya. Kalau menurut lu pada nih kayak dari segi gambar, dari sinematografi, menurut lu gimana ya? Yoi. Menurut lu Secara dulu deh. gambar. Terutama ya warna-warna yang dipakai lah ya. Gue sangat suka karena gue nggak tahu ini bayangan gue sebagai muslim ya. Yoi. Ini bayangan Kalau gue sebagai melihat muslim. Vatikan nih. Melihat Vatikan itu kayak tempatnya elit Katolik di sana gitu loh. Oh iya. Iya kan, Ada kayak artinya petinggi-petinggi di sana Yoi, gitu. yoi. Dan warna-warna dari set, terus warna pakaian, semua aksesoris yang ada itu ngegambarin bahwa di sana memang sangat megah aja. Oh iya. Iya, elegan dapet Itu gitu menurut gue. itu dapat sih, maksudnya ini sorry kalau misalnya salah ya, correct me if I'm wrong. Cuman gue ngelihat Vatikan itu kalau ada orang Katolik ke Vatikan tuh kayak kita naik haji. Kayak kesannya tuh kayak yang Mungkin ya. megah, yang wah Pusatnya, gue ke pusatnya nih Iya, gitu, iya. ke pusat keimanan gue Iya, gitu. iya. Makanya kalau secara warna, ngomongin warna, iya itu sangat film ini tuh Ngegambarin banget. sinematografinya Keren banget. apa ya? Ciamik. Ih, Itu dia. Gue dapet kalau mereka tuh ternyata emang elit-elit di sana Elit, gitu ya. gitu. Karena kan skop di dunia gitu loh. Mewakilkan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Tapi most favorite gue bukan image sih, gue bukan pengambilan gambar kalau Apa? gue soundtrack scoring. Film ini tuh bener-bener tiap soundtrack dipakai ya. Dan kalau lu notice soundtrack dipakai nggak ada yang pakai lagu yang ada vokal gitu, Enggak. Itu jauh banget. Itu HP nggak adik saya mungkin. dong. Nggak mungkin. Nggak ada vokal, semuanya tuh instrumen doang. Iya. Tapi instrumen-instrumen yang dipakai tuh bener-bener menggambarkan scene yang lagi berlangsung. Buat ngegambar, kalau gue yang tangkap ya, ngegambarin tegangnya, Iya. tegang suasana Ngegambarin gitu. tegangnya, ngegambarin penasaran ya, ngegambarin leganya. Nah, itu yang gue tangkap dari soundtrack. Jadi selain acting dan obrolan mereka yang membangun tensi dan segala macam, soundtracknya main banyak banget di film ini. Iya. Gitu. Total 27. 27 soundtrack. Iya, yang 27 dipakai soundtrack. di Itu film. semua Iya. instrumental. Instrumental semua. Kalau gue jujur kalau dari segi di luar narasi dan plot ya dari film ini gue suka banget sama komposisi. Itu siapapun DOP-nya. Spesifik deh. DOP soalnya Pak komposisi bagus banget, blocking-nya bagus banget, gue mau gitu loh. Pengen belajar ya biar bisa Iya. pull off juga. Yoi. Terus kayak canggih banget ini. Bagus sih. Gue tuh kayak ada feeling gitu loh kalau si DOP-nya ataupun si sutradara tuh punya banyak banget influence dari either dari Wes Anderson atau dari sutradara yang bikin Colors of Pomegranate. Oh, tapi kalau dari Gitu. Wes Anderson gue cukup Setuju. berasa tuh kayak bedanya nggak vibrant doang. Betul, Iya, simetrikal. Simetrikal itu berasa tiap film itu. Kalau cuma simetrikal oke. Tiap film tiap scene. Cuma yang kayak yang gue perhatiin banget nih, hampir nggak ada main objek gitu, misalkan kayak kardinal A, kardinal B, kardinal C, itu ada banyak kan gitu kan kardinal. Mereka tuh jarang banget overlap
Nggak pernah tuh kayak bener-bener kelihatan semua kalau ya. misalkan dia pengen ngasih liatin apa ya sebas gitu kan, sedada Iya, ke iya. atas gitu. Ya udah itu tuh semuanya kelihatan mau dia yang jauh, mau dia yang Oh dekat. iya. Rata ya. Semua Rewatch enggak kali kita. ada yang kayak apa badannya kelihatan setengah doang gitu. Iya, iya, Enggak ada, semuanya presisi. Bagus banget. Iya. Rewatch kali kita lihat lagi tuh. Iya, Boleh, boleh. sama Boleh. gue suka banget scene yang payung. Gue suka Oh banget. iya itu. Dari Itu gue suka atas, banget. Itu gue suka banget. bagus Itu gue suka banget. Sumpah. bagus banget. Merah-merah ngumpul. Semuanya jalan kan, semua pakai Iya. payung. Yang habis- awalnya dikit, banyak. Iya. Bagus banget. Aura farming. Real, Real aura aura farming. Auranya nambah berapa bang? Plus berapa tuh? 1 juta itu sih. 1 Lebih juta sih ya, itu. banyak banget. Kelas King. Kelas Kelas king. Emang penggambaran dia emang. Kalau lu scene favorit? Kalau dia kan tadi yang payung. Payung gue. Lu yang payung, lu yang mana? Gue dua sebenarnya payung sama yang di dalam auditorium. Oh iya, Lagi gua rame. Itu juga, itu keren, itu keren. Kenapa Oh iya, dicuri? itu keren. ya udah Kenapa maaf. dicuri? Tapi boleh kita sebut. Boleh kita Iya. punya sama boleh. Boleh. Di auditorium pas itu si Benitez itu ngomong, kalau lu sadar pas scene itu benar-benar spotlight dia. Iya. Di tengah ya. Iya, Tengah iya. dia sambil sorot ke dia yang dia omongin word by word. Iya. Semuanya jelas, semuanya benar-benar hit every point yang apa ya? Kalau gue dari situ, oke gue pilih lu. Gitu. Ngerti nggak sih? Semua ngerti. Iya, iya. Itu benar-benar pengambilan gambar, tensinya. Soalnya itu kan tensi benar-benar habis. Iya. Karena sebelumnya meledak-ledak beneran sih. Terus itu paling gampang gambarinnya mewah. Mewah. Itu dia. Kelas deh. Kelas dia. Asik. Kelas berapa bang? 4 SD. SD. Semester 2. Kenapa ada semesternya? Ya ada kan Mau ubah semester semua. Ya udah iya. Nggak jelas. Ya udah. Kalau lu apa sih favorit lu? Scene favorit gue berapa sebenarnya, cuma satu aja ini ya. Yang ini, kura-kura. Lucu itu. Kura-kura lucu itu. Lucu banget tiba-tiba ada kura-kura masuk. Itu sebenarnya janggal di kepala gue, kenapa tiba-tiba ada kura-kura. Sama. Iya. Betul. Pertama lucu. Karena dari awal film nggak ada hewan lain selain kura-kura Nggak itu, gue ada. rasa kan. Iya kan. Terus ini apa namanya? Muka si Lawrence ya, si ekspresinya. Kan dia ngambil kura-kura itu, dia bawa balikin ke kolam dengan muka cukup ceria gue rasa. Ini. Dia ngegambarin lega itu dapat gitu. Iya. Terus setelah dia persis dia ngelepas kura-kuranya ke dalam kolam, langsung suara teriakan dari warga Vatikan melihat asap putih. Iya, udah terpilih. Iya, buat gue jadi kayak penggambaran sendiri gitu loh di saat lu ngelepas dan lu beneran ngelepas info kalau misalkan Pope baru nih udah terpilih gitu. Kan dari beban dia sebelumnya Dan Lawrence ini kan banyak banget gitu pressure, terus kayak waktu itu gue dapet apa ya, gambaran ekspresi dia bagus banget buat gue. Itu juga setuju. Itu dia. Ini sih ya apa namanya, bagaimana mereka menggambarkan rasa leganya. Rasa leganya. Selesai setelah berapa hari di film? 3 hari ya? 3 hari. 3 Saya hari. ingat gue 3. Iya 3 hari si berperang. itunya. Iya kan mereka yang ngomong sendiri kan Iya. perang itu. It's not apa sih dia bang? Not just a vote, it's a war. Iya. Gila. Jadi siapa namanya? Benelli. Benelli ya di depan ya. Benelli. Jadi Motor motor. Benelli. Sorry lupa. Bellini. Bellini Iya. ngomong it's a war gitu kayak. Itu tegang banget lagi, semua dapat menurut gue. Itu lepas emang terakhir tuh. Apalagi Dan kan, maksudnya si Lawrence ini kan. Lawrence-nya. Lawrence ini kan tugasnya emang buat IO dan menyelidiki segala. Dia harus curiga dengan semuanya lah. Iya. Tapi Karena- cukup. Iya, dia harus menyelidiki semuanya terus akhirnya terungkap dan akhirnya. Iya, ya dia bertanggung jawab atas kalau misalnya ada kesalahan ketika Pop terpilih ternyata backgroundnya ada masalah, mungkin di Dia kepala bisa gue kena. kemungkinan besar dia yang Di kena otak juga dia juga gitu. mungkin kayak gitu Iya kayaknya. kan. Ini kalau misalnya nggak lolos kualifikasi Iya. nih, nggak lulus QE, Minimal dia merasa gagal buat diri sendiri karena memilih Ada Iya. Pop untuk dunia, dia gak salah gitu lah karena dia skip beberapa hal gitu. kita lompat terakhir kali ya. Ngomongin akhir-akhir nih kesimpulan, kekurangan, kelebihan. Boleh. Sama Boleh. ini kali kita kasih rate. Kasih rate boleh tuh, Agak kasih. debat dikit boleh kali. Boleh. Tapi dulu nih. Boleh. Apa dulu kita bahas apa dulu nih? Kelebihan Kelebihan kekurangan dulu deh. Kekurangan dulu aja. Kan dari tadi kita bahas lebih terus ya. Lebih terus. Kelebihan dulu nggak sih? Jadi kita pas kekurangan terakhir gitu. Boleh. Kayaknya Boleh. lebih karena udah dari gue dulu nih. Boleh. Kayak lebihnya tadi udah gue udah Aquaman ini bagus banget gitu. Ini udah bagus.
storynya oke lah. Terus juga dari pesannya bagus gitu kan. Terus kalau naratifnya, terus sinematografinya mantep bener, Oh iya. mantep Sepakat bener. saya dengan itu. Audio oke. Itu sih kelebihannya menurut gue. Diembat semua sama dia. Timbal dua Diembat semua. Agak semua curang sama nih, dia. sorry. Iya. Sorry. Eh, Sok silakan Gua lanjut. dulu biar kakak habisan. Ya Boleh. udah. Jadi dia sisanya Iya. bingung karena Iya. nggak boleh sama. Iya, ayo lo. Mampus Ya gimana? abis dong. Oke, lanjut. Buat gua kelebihan film ini ekspresi. Penyampaian emosinya menurut gua terlalu bagus ini film gitu loh. Jago Gua ya dapet actingnya ya. iya jago banget dia. Muka-muka bibir getar gitu-gitu tuh dapat gue suka. Kenapa spesifik bibir getar dong? Kan ada yang kayak dia cemas gitu loh, sih, iya kan? sih. Emang dia suka merhatiin bibir orang gitu. Jadi kayak Agak Enggak, terlalu agak apa? terlalu so tahu masnya. ya bukan. Sorry. Oke, itu lo ya dari Gue acting emosi berarti. apa iya. Ekspresi buat nyampein emosinya. Oke, Berarti. kalau gua balik lagi mungkin yang tadi udah ngomongin deh, scoring, Scoring, soundtrack. ya. Gua bener audio banget gua kan. Is audiofil. Audiophil. Siap. Enggak, sorry. Gua kan emang cukup peka lah terhadap audio tuh. Ya itu, balik lagi. Dari awal sampai akhir, kalau lu mau ngambil audio doang, ini bisa lu ada momen hidup lu yang lu rekam, lu masukin bisa. Jadi kayak lu lagi tegang. Soundtrack ya. Lagi lega ada gitu. Lu lagi senang ada. Enggak sih, kayak senang enggak ada, lega doang. Ada di Bukan seneng. akhir. Ya, Dia seneng juga Dia dong. seneng. Lu dapet new pop gitu kayak. Tapi menurut gua secara sound ya, Nah, itu lebih menggambarkan lega daripada senang. Karena senang tuh harus lebih, kalau di warna vibrant, harus lebih ceria. Iya, lebih kayak intro kita. Kelas King. Itu lebih setuju. Jualan Banggain banget. diri podcast sendiri. Self proclaim. Aduh. Kalau misalnya nyampainya ke kalian gak ceria, sorry maaf aja. Cuman tujuannya ceria. Oke. Ceria Iya komedikal kalau misalnya intro kita tuh. Iya. Nah, tapi kalau dari yang ada di soundtrack ini tuh lebih ke perasaan utang pinjol gue lunas gitu. Gitu. Lega gitu. Emang ada berapa sih, Bang? Kagak ada. Nggak ada. Kagak ada. Cuman rasanya kayak gitu lah, lebih ke lega gitu. Iya. Dibanding ini. Ya secara sound buat gue sangat memuaskan sih ini. Itu paling senang di soundnya. Mm-mm. Kekurangannya apa? Jujur kekurangan Lu apa? gue cukup sulit nyarinya. Cari apa? Kekurangan. Wish. Kekurangan. Yes. Karena apa ya? Mungkin ini akan jadi kekurangan untuk beberapa, enggak sih, banyak orang lah. Mungkin untuk masyarakat umum yang biasanya nonton film-film kayak MIB gitu atau Transformer atau Avengers yang gitu-gitulah yang action based. Duar. Film ini akan, percaya sama gue, lu nonton film ini, gue sarankan, tapi disclaimer akan boring untuk kalian gitu. Ada bosennya. Bukan, pasti bosen. Menurut gue kalau pasti. misalnya biasanya memang kalian kesana ya Film fokusnya action ke ya. film-film action yang memang film, kita nyebutnya popcorn movie. Popcorn. Iya, iya, Movie. Kalau misalnya penikmat popcorn movie cenderung kurang suka lah sama film kayak gini, kayak gitu. Karena banyak ngobrolnya. Karena Banyak memang ngobrolnya. tensi yang dibangun itu dari ngobrol gitu. Bukan dari tiba-tiba popnya. Dia gini nih. Set. Nggak ada. Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu juga kalau ada jadi pertanyaan kenapa ada senjata di situ. Kok dia bisa bawa? Security gimana ini? Ini gue juga agak takut kebaca ini, cuman tiba-tiba ada pembunuhan. Iya, Enggak iya. sih menurut gue sih. Ya makanya kan. Dia cocok Nggak buat ada. orang yang Iya, nonton iya. film-film gitu. Lu Iya, mau kalau expect kemana sih. lu mau expect kardinalnya gitu. Enggak Nggak akan ada. ada, guys. Iya sih, Maksudnya, bener sih. Walaupun film ini ada genre ini ya, thriller sebenarnya. Betul. Tapi Iya. lu nggak bisa expect thriller yang biasa lu nonton Horor. horor kayak Tidak. Iya. sangat jauh dari Jauh, itu jauh, gitu. jauh. Lu apa ya kekurangannya? Jujur, Jujur apa nih? lumayan bingung juga nyarinya kayak dia. Paling kalau gue mau cari-cari ya kekurangannya. Ada beberapa percakapan yang subtitle nggak ada. Itu bukan salah Bahasa- filmnya dong. Salah Anda dong. Ya kalau baca Ya kalau misalnya bahasa Inggris mending tapi dah. terus kayak doa-doanya gitu Itu kan kan kayak, ada Latinnya. Iya, banyak iya. Latin. Itu di awal sih. iya kan. Iya sih. Iya. Ya, kalau yang gue nonton di awal tuh ada Gue jadi beberapa nggak paham kayak ini konteksnya apa Namanya ya apa? gitu, iya.
Itu Jadi minus buat tolong gue. lebah ganteng sekalian translatein Latin. Akatsuki. Pengen Akatsuki. Pengen Akatsuki. Kita Silakan. butuh semuanya ditranslate Iya. gitu ya. Iya benar. Nah, Gue itu sih. betul. Karena itu berusaha nyari-nyari aja biar ada. Karena bagus banget ya menurut Iya. gue. Oh. Dan itu emang keresahan gue juga tapi. Oh, kalau menurut gue sebenarnya kekurangannya ada yang major sebenarnya satu sih buat gue. Sebenarnya ini personal opinion. Menurut gue ini film bukan tentang Conclave. Ini film tentang Dan Lawrence-nya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Mas Dean. Soalnya menurut gue ya, Kenapa jadi Mas Dean? Lain Mas Dean. orang namanya Lawrence. Mas Lawrence. Dan Lawrence tuh Dan tuh nama ininya, nama jabatannya. Jabatan Den. Mas Dekan. Bisa aja. Bisa sih, cuman nggak gitu kayaknya deh. Kayak gitu deh. Ya, kita panggilnya Lawrence gitu ya. Lawrence ya. Gue tuh ngerasa ini tuh kenapa dinamainnya Conclave sih? Sedangkan selama film kita tuh cuma dikasih lihat point of view-nya si Lawrence. Oh iya. Iya, Benar benar juga. sih. Iya, benar. Meskipun kan itu kan ada banyak tuh ya. Wah, di Calon-calon yang lain. calon-calon yang lain dari yang kubu yang Afrika gimana, kubu yang Amerika gimana, kubu yang Vatikan, Roma gimana. Tapi kita tuh nggak pernah kasih tahu gimana cara mereka mencari suara-suara tersebut. Kampanye-kampanyenya. Gimana? Iya, kampanye Karena seperti jujur apa, gue gitu. beneran kayak penasaran. Gue tuh berharap gitu loh, kayak selain pendekatan yang ada di publik gitu, gimana si kardinalnya menunjukkan dirinya di ruang publik. Gue juga penasaran ini kardinal yang Afrika gimana ya ngedeketin yang kardinal yang Vatikan misalkan, yang di Roma gitu. Gimana cara mereka bisa dapat hati dan bisa dapat vote-nya mereka? Suara-suara itu. Itu kayak somehow nggak pernah dikasih lihat. Kita cuma dikasih lihat dari sudut pandang si Lawrence. Dan gue ngerasa ini mah kayak LPG-nya Lawrence aja. LPG dia. IO kan, ada LPG-nya dong. Bener. Kita nggak ada. Lawrence Organizer. Iya. Harusnya judul film itu. Portofolio. Lawrence sih. Kebagusan portonya ya. Iya berat banget ya. Acara Iya. gede banget. Gede Acara gede. Event dunia gitu. Nasional Iya. gitu kan. Nah maksud gua itu sebenarnya lebih kayak ya itu sih kayak kenapa yang dibawa tuh Conclave. Iya. Sedangkan Conclave bisa jadi tema aja gitu loh. Oh iya, Iya, temanya Conclave sebenarnya. tapi bahasnya tentang Kalau lu gak habis bahas ini gue jadi kepikiran iya juga. Iya kan. Ya cobalah mungkin nggak tahu ya. Mungkin memang Conclave sendiri itu lebih menjual satu. karena by nama. Secara judul gitu loh. Iya. Secara judul lebih menjual. Sedangkan yang diisi di dalam itu ngebahas tentang si Lawrence dan bahkan ngomongin soal masalah personal si Lawrence Iya benar. dibanding ya ngebahas soal masalah yang ada di Conclave tapi Iya. masalah maksud gue itu tuh dimasukin juga. Ya, soal kayak krisis keimanan si Lawrence segala macam kan ada ya. Gitu. Itu satu tuh menurut gue itu judulnya kurang pas menurut gue. Iya. Gitu. Sama kayaknya minusnya satu lagi ini sih apa namanya terapi lebih lupa gue Tapi ada. kayak ada gitu tadi 2 menit yang lalu ada ya 2 menit terus Dari tadi lo tau orang nggak hilangnya di mana bukan. lo tau nggak hilang di mana pas gue gini nih Set, Hilang. itu hilang Ketembak soalnya. itu hilang Iya, ketembak iya di situ gue hilang sorry aja nih Ngapain sih Apa ya? Nggak habis sih. Nggak kenapa-napa. Hilang idenya. hilang sorry kalau bagus kan kayak sisanya tuh menurut gue oke cuma itu doang sih kayak Buat orang yang nggak suka banyak ya tadi sih yang lu bilang nggak suka nonton action yang biasa nonton action segala macem yang bisa dar naik turun gitu kan pace ini cepet gitu iya ya. nih ya udah nih lambat dan flat. Ada sebutannya bang Apa itu? namanya slow burn anjing Nyampe film nih, Nyak. Dibakar lambat. kenapa sih di Biar Indonesia matang merata. Iya, bener. Slow cooknya dia. Slow cook. Iya, api kecil. iya Sama ini mungkin ya kekurangan ada ya. menurut tuh Klimaksnya kurang. itu dia sih Tapi ini sebenarnya kalau menurut lu kekurangan apa kelebihan? Soalnya unik nih. menurut gue tuh jadi kayak plus minus gitu loh tergantung Sudut pandang. siapa yang nonton Siapa nonton. Iya, Iya. sudut pandang. itu kayak tadi yang gue lupa ya Iya. iya makasih loh soalnya tadi gue nembak ke dia jadi Iya, idenya ke dia idenya ke dia Jadi agak ngerti dia bre nggak ngerti Ini dia ngelempar datar naik turun gue deh. agak ngerti dia nah maksud gue tuh
ya menurut gue bisa jadi plus bisa jadi minus karena Hmm. kalau lu sadar mungkin lu gue nggak tahu ya, cuma saya yang pas gue nonton dan gue sadar itu kayak di film ini tuh kayak nggak pernah dikasih lihat bener-bener resolve dari setiap klimaks problem yang dikasih. Jadi problem naik build up terus problemnya resolve nih, tapi kita nggak pernah Nggak dikasih tahu, lihat turunnya tuh nggak pernah, yang misalkan startnya dari sini Hmm. naiknya di sini turun selesai di sini juga dong. Itu dia cuma kayak dari sini terus turunnya sampai sini doang nih, kita nggak pernah bener-bener kasih tahu selesainya leganya kayak gimana, soalnya cuma bentuknya tuh penggambaran doang. Beneran dibikin di akhir doang ya? Betul. Ya di akhir juga aja enggak. Bahkan iya, Oh iya yang bener ya. pop Iya, iya, yang iya. tahu kan Baru pop itu kan naik. keluar dari yang pintu itu terus habis itu Harusnya naik. biasanya kan gitu. sini tuh Iya, tidak iya. ada gitu. Wih. Iya, kayak gue tuh pas nonton tuh kayak gue berharap gitu loh, kayak si Beniteznya keluar terus menyapa Iya. masyarakat di Sebenarnya luar. sepanjang film dari awal sampai akhir tuh gue nungguin ada pop mobile sih sejujurnya. Nyari mobil dulu ya. Karena pop mobile tuh keren pak. Ya mobilnya Tapi custom jujur, deh itu. Custom keren itu. Keren. Itu produksian Adi Tunggal. Siapa? Siapa? Bengkel di mana? Bengkel mana, Bang? Yang bikin angkot-angkot zaman dulu gitu. Astaga. Ini Masa bahaya iya? banget ini bahaya banget. Masa iya, Mas? Bahaya banget nih. Anda Apa bahayanya? Gue cuma ngomongin apa namanya? Pop mobile. Itu mobil pop itu yang bikin Bukan, yang gua bikin cuma ngomong- angkot nih. Gue cuma Wah, ngomongin parah ini Mas. Gue cuma ngomongin karoseri Ini aja. parah, ini parah. Kalau mau cancel yang ini aja. Ah, la 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 la. coba itu sih. Ding, 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 ding. Gue penasaran lu juga, apakah lu kan tadi kan nanya, lu ngerasa gitu juga gak sih? Oh iya, gue ngerasa kayak gitu karena ya ini di ending sih. Gue paling expect soalnya itu popnya keluar terus masyarakat Vatikan yang ada dan segala macem. Dan kalau kita ngomongin hemat budget gitu biar aktor yang dipakai lebih dikit. Tentu. Enggak juga. Lo Kenapa? tahu nggak budgetnya berapa? 20 juta USD. Bro, itu habis buat Kayaknya kalau Set cuma juga, bro. buat figuran doang bisa Set, gitu. bro. Ternyata mahal banget gila itu. set, bro. Mahal Iya banget sih, itu. setnya tuh gila sih. Buset. emang. Mahal, sulit itu. Tapi yakin lu bukan green screen? Ada Studio sendiri green berarti. screen kan ada chance seperti itu sebenarnya. Gue tuh enggak sih. Menurut gue kayak enggak deh. Lukisannya kayak bagus. Maksud gue Tapi kalau green screen itu bagus banget sih. Iya. justru lebih murah mereka bikin set, orang setnya dikit. Iya. Oh iya deh. Setnya Itu cuma cuma tempat makan, aula tuh yang di tengah tuh tempat Iya. yang pada merokok, Iya. ngumpul, Tempat voting. kamar tempat voting. Udah, lorong udah. Sama Udah. kamarnya pop. Sama paling kayak beberapa yang kayak di luar. Dikit-dikit. Yang kan sempet tuh kayak si Lawrence tuh ada keluar belum mulai. Mahal bikin mobilnya juga kan ada. Mobil jemputannya. Iya, tapi kan cuma di Mobil aneh gak sih? Apa enggak ya? Apa mobil normal ya? Mobil normal. bis mini van Bukan yang gitu. custom. Bukan Cuman bukan kayak pop mobil mobil, yang iya. ada kaca di belakang. Iya, terus Iya, ada jeneng belakang gitu ya. gitu, Bukan ya? Kayak menurut gua justru malah dengan set yang sesedikit itu kalau mereka pakai green screen jadi mahal banget. Oh iya. Nggak masuk hitungannya. Terus kayak masih ada gagal gitu loh. Iya. Bakal banyak bocor-bocor kayak ngepot yang tadi. Lucu tuh. Kita masih nggak tahu tuh itu bocor apa intentionally ada. Intentionally. Apa kelewat gitu di akhir. Iya, itu dia. Tapi itu jadi nguatin poin lu yang tadi sih yang nggak ada ini, nggak ada yang bertumpuan. Apa tadi sebutannya? Ya scene-nya tuh rapih, nggak ada yang apa overlap. nggak ada overlap, Oh, nggak ada Iya. overlap. Karena kita bisa ngelihat ada yang ngepot gara-gara itu. Betul. Iya kan? Betul. Seandainya overlap itu nggak kelihatan. Betul. Enggak, tapi Iya, yang iya. ngepotnya di depan. Iya juga sih. Agak aneh itu, kayak Juga sih. Anda di depan, kenapa Anda malah ngepot? Tapi kayak Itu Bocah sama Rebel. wah, dia kardinal Pak di filmnya, Pak. kardinal Di situ. film, Di di film ya. Wah, tapi itu sih. Jadi kayak terus di akhir film ya, gue ngerasa tuh kayak duh, ini film kayak agak kurang lama deh. Tahu ya, gue nggak tahu. Gue ngerasa Kalau- gitu. Durasi film sih 2 jam ya. Kalau Iya. gua sih untuk film yang emang mainnya sober Hah? dan bisa nyampe ke endingnya dan semua pesannya tersampaikan, menurut gua pas. Kalau lu gimana? Gue kayak sih 2 jam juga kayaknya udah cukup lama deh. So, Dan bahkan gua awalnya nggak tahu 2 jam. oh iya. Iya, gua baru Nonton oh iya aja. 2 jam ya. Lah gue pas baru nonton kayak durasi akhirnya 2 angka depan kayak wah lama nih film nih gitu. Oh, Oke, setelah setelah 1,5 soalnya berasa cepet sih sebenarnya. ya, nah, gue tuh ngerasanya ini agak kurang lama gara-gara tadi tuh kayak klimaks tuh kayak nggak pernah kelar beneran gitu loh. Kayak cuma numpuk-numpuk aja udah ya. Iya, ketika yang harus beneran selesai tuh nggak selesai. Gue jadi kayak ngerasa
Unfinished business. Please tambahin satu scene lagi si Beniteznya dadah Itu aja. aja. Iya. Iya please, gue kayak berharap gitu loh guys. Lu gitu juga gak sih? Iya. Kayak asam lambung gak keluar, ngerti gak sih lu? Panas nih. Menderita doang ya Iya. gitu. Itu. Iya tapi iya sih. Iya, Itu ya yang gue rasakan lah. Itu sih cuma ya sisanya lah. Itu pun bisa jadi, itu jelas kekurangan Itu ya. debatable sih Dan sebenarnya. debatable. Dan gue yakin ada orang-orang yang suka gitu. Iya. Betul. Ada Gue yang suka. fan aja sih. Fan-fan aja. Iya Gue kan? fan aja ya. Lo aman. Nah. Oke, mungkin rating kali. Ini kita menggunakan skala letterbox Berarti sebagai per 5 nih ya. cinefil. Anjay. Per 5 nih ya. Per 5. Per 5. Skalanya per 5. Lu Gue ya dari 1 sampai 5. Skala letterbox. skala letterbox. Skala letterbox nih. Gue cukup berani naruh di 3,8. Ush, 3,8 deh. Tinggi. Kalau dilelang menang gue. Lu naruh berapa? Ya? Gue naruh 4,5. Tinggi banget itu. Tinggi ya. Bagus Pak, aku suka filmnya. Aku Iya. suka filmnya. Walaupun emang ada beberapa yang gak ada subtitlenya. Itu kayak keterbatasan bahasa itu memang. Mas bajaknya di mana ya Mas ya? Ganol. Ganol. Tua betua itu. Dua. Ketahuan umur guys. Ketahuan umur. Enggak. Ya, tapi yang menurut gue bagus filmnya gitu loh. Apalagi gue sangat suka dengan film-film yang mereka berhasil buat nyampein emosi-emosinya. Iya. Oke. Gue di 3,8 ya gara-gara filmnya bagus, tapi gue nggak puas. Oke. Gitu. Ya. Oke, ini film jauh di atas rata-rata, tapi aduh ini untuk sebagai film yang fantastis kayaknya belum deh gitu. Oh, Belum sampai ke situ oke. gitu. Kalau Mas ya? Gue nih jatuh jadi kayak penengah di antara kalian gitu loh. Karena saya juga sudah rating di letterbox saya. Saya belum. Ya kan. Saya belum nulis review. Nah, kalau gue tuh naruh di letterbox gue naruh 4. Oh, naruh 4. Review gue There's the turtle itu review saya. Gara-gara ada kura-kura 4. Harusnya tuh kayak 35, 36 gitu terus ada turtle di ujung. Anjir lucu banget coy. Bias tapi Itu saya nggak 0,5 peduli. sendiri tuh. 0,5 sendiri. 0,5 sendiri tuh. Worthy shots. Jadi filmmaker di luar sana yang menonton video ini taruh kura-kura di film Taruh Anda. kura-kura lucu di film kalian di akhir karena lucu banget men. Kayak dia ngangkat kura-kura gitu kayak ih lucu banget. Gak tahu coba Pertimbangan nih 0,5 sendiri. timbangan Iya. bro, there's a turtle Pertimbangan bro. tuh. Itu sih. Tapi kalau gue naruh di 4 pun menurut gue masih bisa apa ya? Gue bertanggung jawabkan. Kayak gue berani naruh 4 Oh ya. gitu. Oke. Rating dari ini dong. Oh iya, rating. Oh, kita bahas rating dari Kita. kan tadi dari kita. Dari kita dulu selanjutnya. Nah, selanjutnya tuh rating dari website-website lain. Oh, berapa itu? Nah, dari IMDb. Sorry. Ya. Berapa sih? Aduh, mati tadi udah dicatat. Cuman gue cukup inget IMDb tuh dia ada di 8, sekian yang dimana IMDb itu skalanya 10. Itu Iya. tinggi banget. Oke. Popcorn meter, tomato, Rotten Tomatoes Tomatoes. yang selama ini kita tahu Dia tinggi sangat juga, sadis, berapa ya? dia tinggi tuh. 98. Dia di 90%-an. 90-an ya. 90%-an. 93 kalau nggak salah. Iya, tapi 90 kecil. Iya, Iya, iya. itu Tinggi. dan itu tinggi banget di kalau Hmm. Tomatometers gitu. Rotten Tomatoes. Kayaknya di mana-mana juga 100% tuh akan ya makin mepet 100% Enggak, maksudnya tinggi. dapat Rotten Tomatoes di atas Oh, di 70 atas gitu, di iya, atas iya. 60% itu susah Iya, banget. iya benar. Beda sama IMDb. IMDb cukup murah hati soalnya. Iya. Nah, terus itu tuh tadi Tomatometer bukan Popcorn Meter ya. Kalau Popcorn Meter kan audience di Rotten Tomatoes tuh. Tadi itu Tomatometer itu ada di 90-an persen. Kalau di Popcorn Meternya itu ada di 86, 85. Pokoknya cukup tinggi juga. Iya, Dan iya. itu tinggi gitu. Terakhir dari Letterboxd itu ada di 3,9. Iya. Letterboxd Tinggi, lu bro. dapet Dapat angka segitu 3,9 tuh canggih ya. Bagus bagus banget gitu. Film lu nyampe. Film nyampe. Lu Film nyampe, jujur nyampe. Gitu. Gitu. Menurut lu siapa orang-orang yang cocok buat nonton film ini? Kalau gue ya, orang-orang yang mau cultural exchange, jujur. Jadi orang-orang yang ya kayak kita gitu, kita penasaran gimana sih budaya di sana gitu, gimana sih Terutama soal si Conclave sendiri. atau bahkan nggak sekedar sekedar lu pengen tahu gimana sih cara kerjanya gitu, Iya. sekedar itu aja.
film ini dari review yang beredar, dan gue cukup yakin review-review ini cukup valid ya, dan karena mereka bawa background agama mereka juga gitu. Film ini dinilai cukup akurat untuk penggambaran Conclave Ya, gitu. ada beberapa review di Kalau menurut IMDb gue ini ya sih. cocok buat orang-orang yang ingin belajar tentang itu gitu, pengen tahu lah, At least pengen tahu aja dulu ya. gitu. Kalau kamu? Kalau menurut gue sih ini cocok buat orang-orang yang suka drama yang slow burn. Menurut gue Iya, cocok benar. tuh. Buat orang-orang yang kayak gue pengen dapet film yang tegang, yang penuh dengan masalah, Intrik. intrik gitu, Iya. tapi nggak ada dar-der-dornya. Semua itu cuma kayak di kepala dan di perasaan masing-masing Iya. gitu loh. Itu Ada menurut door gue cuman 2 kali doang dia. kan Udah iya, kan door udah beneran. kental sih. Iya sih. Itu door beda itu. Dornya beda nih, Beneran door tidak kan? action dong, tidak action. Iya. Cuma ya gitu sih, kayak menurut gua kalau lu suka yang dan apalagi kalau lu sukanya yang problemnya tuh diselesaikan dengan ngomong. Kayak Iya. film yang mirip tuh namanya 12 Angry Men. 12 Angry Men. 12 Angry Men itu film klasik, men. Oh iya, ada Iya. yang review itu di Letterboxd 108 Angry Men. Gue gak baca lagi. Iya Gak lagi. baca. Iya lagi bener Ya tuh. karena kan yang milih ada 108 orang kan. Iya. Nah, plotnya ini Conclave, cara pembangunan itu mirip sama 12 Angry Men itu. Kok nih simple, singkatnya kalau 12 Angry Men tuh kayak ada 12 cowok dikumpulkan di dalam satu ruangan untuk decide siapa imposternya kalau nggak salah. Nah, Ya udah itu kan Itu kan kalau- berdebat kalau dan segala macam. berdebat Iya, kan. Nah, ini 108. Atau 8 memilih gitu. Memilih. Jadi kayak ya 108 Mirip-mirip lah ya. Angry Men gitu Iya, ya. iya, Kind of iya. valid, kind of valid. Itu sih, itu menurut gua. Kalau menurut lu cocoknya buat siapa? Ya? buat gue. Ih, kok gitu. Mau convert. Gak usah. Enggak usah kayak gitu ya, enggak gitu. Apa? Cocok buat Apa? siapa? Karena Buat bocah. Masa gua- buat lu? Aneh banget. Buat gue film ini cocok buat orang-orang Katolik. Iya. Well. Ya, Mas. Yes. Mas. Iya. Ya. Iya guys. Bener dong. Tapi cocok dong buat orang Katolik dong. Ya Emang Cocok. sama agenda mereka kan. Ya, cocok. ya emang. Cuma ya, Ya udah, ya udah. Oh, ya udah. Ya, Ya udah. Gue gak bisa debat di sini. benar. Enggak bisa. Soalnya Setuju. bener. Iya. Buat orang Katolik emang cocok buat gue. Males gue. Apa sih? Enggak Gak usah apa-apa. dibahas. Bener. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Bener. Cocok kan? Iya. Cocok. Iya. Cocok guys. Kayak panjang banget video ini. nih. Iya, bagian ini doang nih. Tapi buat orang-orang yang emang pengen nonton film ini, menurut gue emang harus meluangkan waktu, Iya. menyediakan waktu, mood. Sambil makan nggak bisa ya. Gak bisa. Nggak cocok. Apalagi udah beberapa gak subtitle ya. Ini emang kayak masalah subtitle ini. Masalah personal ini jatuhnya ya. Gak ngerti gue dia ngomong apa. Sekarang ada speech recognition, bisa di-upload, bisa ditranslate pakai AI. Repot, gue pengen nonton ada tulisannya. Oke, film ini nggak cocok buat siapa? Gak cocok buat siapa? Gak cocok buat orang yang main TikTok 3 detik di swipe. Sumpah gak cocok. Ayo berani gue jamin gue. Attention Nggak, span Anda tidak cukup. Masalahnya TikTok aja tuh at least videonya kayak 10-15, bahkan kadang-kadang 1 menit 3 detik di swipe tuh apa itu? Nonton apa? Iya. Gak menarik gitu. Hilang. Sebenarnya gak menarik. Emang dia cepet nyimpulin aja. Nah, Oh iya. ya berarti buat yang attention span-nya pendek nih. Nah pendek-pendek. Bisa. Oh, gak usah lah. Iya. Tapi kalau mau mengembangkan attention span, tetap gak cocok karena terlalu ekstrim film ini untuk mengembangkan. Masih ada film-film lain. Masih ada film-film lain. Ruang guru tonton aja. Ruang guru. Iya. Setuju gua. Banyak banget brand masuk, ini kagak dibayar kita. Tadi masuk. Lu doang yang masuk. doang. Gue mau buat edukasional ini. gua. Iya, setuju gua kalau Patles mah ya. Iya. Iya, ya udah tempat les. GO udah gue masukin GO udah. Mas, nambah lagi. Kompetitor nggak boleh dong. Nggak dibayar kita. Iya benar. Makanya bayar kita biar nama Anda saja yang ada di sini. Masa nyuruh? Latihan ya. Latihan. Ya udah boleh. Kalau lah. Harcel juga gue rasa Udah deh. serah lu deh. Gue ikut aja. Buat lu? Apa nggak cocok? Gue cocok sama siapa? Aduh, sebenarnya kayak agak mirip sih sama lu, kayak nggak cocok sama orang yang nggak suka sober. Iya. Iya sih. Capek soalnya lu bakal nontonnya, lu bakal kayak boring gitu. Pasti ngomong lu goblok. Iya, iya, benar. Iya sih. Apalagi ya nggak cocok buat siapa lagi ya? Buat tupai Buat kayak orang- nggak cocok sih. Yang
tidak menerima perbedaan. Wis kelas. Itu dia. Intoleran. Intoleran. Lu Betul. gak usah lah nonton film ini, ke-trigger terus ntar lu. Sakit ntar. Harus suku saja gitu dia. Iya, kayak lu udah busuk hati nonton ini, tertusuk sudah nggak usah. Tapi gue setuju sih. Kalau intoleran lu busuk, men. Busuk men, kayak gila 2025 masih intoleran. Lu siapa? Tanya. Gak ada peduli sama masnya. Iya bener. Lu kagak sepenting itu, men. Iya. Gitu. Udah hidup aja barengan. Iya, apa susahnya sih? Iya. Ya kan. Itu sih. Kayak udah semua ya itu. Udah sih. Bahas Iya. tuntas ini. Seru banget. Filmnya cukup menarik, apalagi buat kita 3 orang muslim gitu ya. Terus Harus di di disclaimer highlight, bold, italic, Iya. underline. Karena kita disclaimer terus gara-gara takut ada yang salah. Betul. Gitu. Selain itu akan menjadi menarik karena kita berbeda dari mereka, kita nggak Iya. paham culture-nya. Betul. Makanya jadi Kita menarik berusaha banget. memahami. Iya. Betul. Kayak ada baiknya video ini ntar ada timestamp-nya biar nggak dipotong orang tiba-tiba, kayak agak takut ya. Iya, sama ntar yang edit sensor kalau gue ada salah ngomong apa di cut apa di. Gue sensor bagian gue aja lah kan yang editnya. Ntar kalau gue salah ngomong dikencengin aja. Menjerumuskan diri sendiri ya. Ada aja ini. Emang suicide mission bro. Gue udah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari. Gue berusaha tidak keluar dari koridor filmnya. Betul. Iya. Iya, karena kita hanya membahas filmnya, kebetulan temanya konklave. Iya. Temanya konklave dan memang Harus sedikit riset gitu kita lah. harus riset ke arah sana karena nggak boleh asal ngomong gitu kan. Betul. Tapi Betul. namanya manusia bisa udah salah gitu. Iya. Riset kita bisa salah juga, mungkin sumbernya yang salah atau kita riset kurang dalam gitu. Jadi ada kemungkinan lah orang yang kita omongin ini ada salah. Ada yang gitu. salah. Jujur guys, gue sebagai orang yang baru join ini, episode pertama saya bahasanya berat sekali. Iya ini. Ini siapa? Magang calon kartu memang gitu. Berat Kayak sekali. kemarin pas rapat ya, kita nentuin film apa ya, yang ngajuin Dia orang ya. Dia orang ya. Enggak, gini. emang kayaknya pengen di cancel. Enggak dong. Jangan, kan kita satu frame. Oh iya betul. Jangan, Enggak, nggak usah maksud aneh-aneh. maksud gue kan bisa Ini film unjuk yang lain diri gitu, kayak dulu. lu nyampe gitu Kan bisa maksudnya. film yang lain dulu dong. Kebetulan, yang paling baru dia. Jadi kita Paling baru masih dia. lumayan Ada deh, hangat ada gitu. deh. Tapi munculnya film ini juga cukup menarik sebenarnya. Kayak tahun kemarin rilis terus tiba-tiba pop Gak up. lama iya. Iya. Bahkan ada Itu- beberapa gue nggak tahu ini bercanda apa bukan, tapi kayak marketingnya mahal segala Enggak, macam. itu bercanda, itu jelas dong. bercanda itu. Gila kali lu. Ya kali Bercanda berat itu, Bang. marketingnya begini enggak. Gitu. Kelewatan bang, hidup Iya. orang lu. Kayaknya cukup sampai sini aja. Nanti kita di episode selanjutnya. Gitu, guys. Terima kasih. Gua Kami takut sudah banget gua namatin. episode ini. Bye-bye. Bye.